What's up, fellas? How's you doing? Welcome back to Mr. Simon Channel. Di pertemuan pertama ini, kita akan bahas salah satu hal yang paling fundamental dalam matematika, yaitu basic operations dan algebraic thinking. Oke? Pertama, kita harus bahas dulu dari basic operation. Kenapa? Karena basic operation ini seperti fondasi dalam matematika. Kalau kalian bayangkan sebuah gedung, semua gedung itu pasti membutuhkan yang namanya fondasi. Tanpa fondasi, gedung tersebut pasti akan runtuh. Sama seperti matematika. Operasi hitung sederhana seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian itu merupakan fondasi yang paling utama dalam operasi hitung matematika. Oke, atau yang biasa kita sebut operasi hitung aritmatika ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita belum paham tentang operasi hitung tersebut, maka kita tidak bisa mengerjakan operasi hitung yang lebih kompleks lagi. Salah satunya adalah aljabar. Oke? Nah, kita bahas terlebih dahulu. Basic operation seperti penjumlahan dan pengurangan, oke, serta juga perkalian dan pembagian, ini saling meng-cancel satu sama lain. Kalau kalian perhatikan, penjumlahan itu bisa di-cancel dengan pengurangan. Dan juga perkalian itu bisa di-cancel dengan pembagian. Oke? Contohnya seperti ini. Misal ada sebuah operasi hitung 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kenapa? Karena 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya dua operasi hitung ini hanya saling berkebalikan satu sama lain atau saling meng-cancel satu sama lain. Kalau kalian perhatikan, 2 ditambah 5 sama dengan 7, karena 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jadi mereka hanya kebalikannya aja. Oke? So, di sini kita memahami bahwa nantinya kalau kita menemukan operasi hitung yang dalam aljabar atau operasi hitung yang belum diketahui, kita bisa mencari penjumlahan dengan pengurangan. Dan juga sebaliknya, kita bisa mencari pengurangan dengan penjumlahan. Oke? Selanjutnya adalah perkalian dan pembagian. Misalnya, kita menggunakan angka yang sama. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kenapa? Karena 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke? Kalau kalian perhatikan di sini, polanya juga sama. Tinggal dibolak-balik aja. 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dibagi 2, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke? Polanya sama. Kenapa? Karena dalam matematika sebenarnya kita menggunakan pola yang sama. Oke? Maka dari itu, seperti yang Mister bilang tadi, sebelum kita memahami ini, kita belum bisa melaju ke tahap selanjutnya, yaitu aljabar. Jadi kita harus paham dulu tentang operasi hitung sederhana ini. Oke? Dengan berbekal ini, kita semua tahu bahwa kalau mau mencari penjumlahan, dicari dengan pengurangan. Sama, kalau kalian mau mencari pengurangan, bisa dicari dengan penjumlahan. Begitupun dengan perkalian. Perkalian bisa dicari dengan pembagian. Pembagian juga bisa dicari dengan perkalian. Oke? Nah, kalau sudah paham tentang basic operation ini, sekarang kita akan melaju sedikit ke algebraic thinking. Oke? Nah, tapi sebelum kita membahas lebih detail lagi tentang aljabar, kita harus terlebih dahulu memahami tentang unsur-unsur aljabar. Oke? Yang paling pertama, variabel. Oke. Variabel ini salah satu unsur yang mungkin membuat beberapa siswa yang mempelajari matematika itu kesulitan. Kenapa? Karena dalam pembelajaran aljabar ini kita sudah mulai mengenal yang namanya huruf dalam matematika. Oke? Nah, simpelnya variabel ini merupakan bilangan yang belum memiliki nilai. Oke? Atau bisa kita bilang nilainya dapat berubah-ubah. Oke? Tergantung nanti pembuat soalnya atau tergantung peraturannya sendiri. Oke? Intinya variabel itu adalah bilangan yang belum memiliki nilai yang biasanya disimbolkan dengan huruf. Contohnya seperti X, Y, Z, A, B, C, dan sebagainya. Oke? Jadi variabel itu disimbolkan dengan berbagai macam huruf. Oke? Nanti akan kita bahas lebih detail tentang variabel. Nah, lalu yang kedua itu adalah konstanta. Oke, konstanta ini kebalikan dengan variabel. Konstanta merupakan
angka atau bilangan yang sudah memiliki nilai dan nilainya tetap. Oke, jadi kalau tadi variabel nilainya bisa berupa berapapun, kalau konstanta itu nilainya tetap dan tidak boleh berubah. Oke, ingat ya, tidak boleh berubah. Jadi konstanta itu biasanya nilai-nilai yang tetap. Contohnya bilangan yang kita tahu baik positif maupun negatif, 1, 2, 3, atau negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi konstanta itu sekali lagi kebalikan dengan variabel. Oke. Lalu unsur yang ketiga itu adalah koefisien. Nah, koefisien ini itu merupakan angka atau bilangan yang mengalihkan variabel. Oke, biasanya koefisien ini angka yang bergandengan dengan variabel. Contohnya kalau kalian mungkin biasa lihat di operasi hitung aljabar itu biasanya seperti 3x atau 2y atau 4z misalnya atau apapun. Oke, dan seterusnya. Nah, ini menyatakan bahwa ada berapa banyak variabel tersebut. Contoh, misalnya dikatakan 3x di sini. Artinya, dalam operasi hitung tersebut terdapat 3 variabel x. Oke, jadi x ditambah x ditambah x 3 kali. Oke, atau 2y, itu artinya y-nya ada 2. Oke, jadi gitu. Jadi variabel ini merupakan bilangan yang belum diketahui. Konstanta merupakan bilangan yang sudah diketahui dan nilainya tetap. Koefisien merupakan perwakilan dari variabel, menyatakan atau menegaskan ada berapa banyak variabel yang kita miliki. Oke, nah kita langsung masuk ke contoh soalnya di sini. Misal, Mister punya operasi hitung seperti ini: 2x ditambah 3y dikurangi 5. Oke. Nah, kalau kita melihat operasi hitung seperti ini, kita harus catat, oke, bahwa di sini ada 2 variabel atau bilangan yang kita belum tahu, yaitu x dan y. Oke, lalu ada satu bilangan yang berdiri sendiri atau dia tidak punya variabel, yaitu adalah negatif 5. Oke, kita langsung tuliskan saja di sini. Yang kita harus cari pertama adalah variabel. Oke, nah kalau kita perhatikan variabel yang tertulis di sini, oke, atau bilangan yang belum diketahui itu ada 2, yaitu x dan y. Seperti yang Mister bilang tadi, variabel dilambangkan dengan huruf. Oke, maka di sini kita bisa tulis variabelnya adalah x dan y. Oke, lalu yang kedua itu adalah konstantanya. Konstanta. Oke. Nah, konstanta di sini kita bisa perhatikan itu hanya ada satu, yaitu negatif 5. Nah, di sini penting sekali untuk kita catat bahwa penjumlahan dan pengurangan itu lebih dari sekedar operasi hitung. Penjumlahan dan pengurangan itu bisa menjadi karakter dari bilangan itu sendiri. Apakah karakter tersebut positif atau negatif? Yang perlu kalian ingat itu sederhana, kalau di belakang angka tersebut ada bilangan negatif atau pengurangan, maka bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Sebaliknya, kalau di depannya angka tersebut atau sebelum angka tersebut adalah penjumlahan, maka bilangan tersebut positif. Kalau dia positif, kalian tidak perlu menyertakan operasi hitungnya. Semisal di sini ditambah 5, maka konstantanya yang perlu kita tulis hanya 5. Kenapa? Karena 5 itu positif. Berhubung 5 di sini adalah negatif atau pengurangan, maka yang kita tulis adalah negatif 5. Oke? Nah, lalu yang ketiga itu ada koefisien. Nah, karena ada 2 variabel, yaitu x dan y, maka koefisiennya pun ada 2. Yang pertama kita cari koefisien x. Oke, koefisien x itu ada 2, yang dimana menyatakan bahwa ada 2 variabel x. Oke, lalu koefisien y itu adalah 3, yang menyatakan bahwa ada 3 variabel y. Oke, nah jadi kalau kalian perhatikan, ini unsur atau struktur yang ada dari
problem yang satu ini, oke, atau permasalahan aljabar yang satu ini, yang dimana kita sudah tahu bahwa problem ini memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Variabel yang kita belum ketahui. Lalu yang kedua, konstantanya atau bilangan yang berdiri sendiri itu ada negatif 5. Lalu koefisien X itu 2 dan koefisien Y itu 3. Oke? Kalau kalian masih bingung, sebenarnya simpelnya seperti ini. Kalian bisa membayangkan atau menganalogikan problem ini ke dalam bentuk permasalahan di dunia nyata. Contoh, kalian bisa sebut 2X sebagai 2 kotak permen. Oke? Nah, variabel, kalau kalian perhatikan, variabel itu sebenarnya berisi sekumpulan angka. Oke? Yang dimana angka tersebut kita belum tahu. Kalau Mister bilang 2 kotak permen, maka kalian sudah tahu bahwa ada 2 kotak permen. Oke? Tapi kalau Mister tanya ada berapa permen di dalamnya, kita belum tahu. Kenapa? Karena masih di dalam kotak. Bisa jadi kotaknya kosong, bisa jadi beneran berisi permen, tapi kita juga nggak tahu ada berapa isinya. Nah, itulah variabel. Oke? Jadi variabel itu sesuatu yang kita belum tahu isinya, yang harus kita buka dulu. Oke? Nah, jadi itu. Kalau konstanta itu adalah sesuatu yang kita sudah tahu. Kalau Mister bilang 8 permen, kita sudah tahu, oh ada 8 permen. Oke? Mister bilang 10 ice cream, oh berarti ada 10 ice cream. Yang dimana kita bisa melihat wujud ice creamnya. Kalau masih di dalam kotak, kita belum tahu itu berapa. Nah, maka itu kita sebut variabel. Oke? Nah, mungkin cukup sekian untuk di video kali ini. Kita sudah membahas tentang basic operations dan basic dari algebraic thinking, dimana kita sudah membahas tentang unsur-unsur aljabar. Oke? Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut terkait materi yang kita bahas hari ini, jangan lupa untuk komen aja di kolom komentar di bawah. Silahkan kalian tanyakan, kita bisa diskusi bersama. Kalau kalian mau materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang basic operations and algebraic thinking, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah, di mana di situ Mister sudah sertakan e-book yang lengkap tentang materi basic operations dan algebraic thinking. Oke? So cukup sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching and we'll see you guys again on next video. Bye fellas.